Modal sejuta, mimpi bilioner, baru buka chat langsung percaya diri Katanya ini setup golden ratio, nyatanya boy dipucuk auto trauma bro. Halo, jumpa kembali Sobat Trader di channel Dunia Trader 86. Oke, seperti yang kita ketahui, ISG kita hari ini menguat ya, walaupun beberapa hari sebelumnya sempat drop ke level 7.481.99. Kenapa bisa sampai drop sebegitunya? Kalau teman-teman lihat di postingan YouTube saya sebelumnya, itu sempat saya bahas ya, salah satunya ya karena efek teguran dari MSCI ya. Yang paling drastis itu ancaman turun kelas itu sih, dari emerging market ke frontier market. Wah, kebayang sih guys kalau itu terjadi di ISG kita ke depannya. Lalu buat teman-teman yang belum tahu siapa sih MSCI itu, kok dampaknya begitu kerasa banget di bursa efek kita. Ya, MSCI itu Morgan Stanley Capital International ya teman-teman. Dia itu sebuah perusahaan global terkemuka ya, asal Amerika Serikat, yang menjadi patokan daripada big fund ya, fund manager yang gede-gede kelas kakap, untuk sebagai panduan ataupun acuan para big money ini untuk masuk atau berinvestasi ke sebuah market ataupun saham yang direkomendasikan oleh MSCI ini. Lalu kalau berdasarkan website mereka, per hari ini mereka total dana pengelolaan mereka itu di 18,3 triliun US dollar ya, total AUM-nya. Ini dana yang cukup besar ya, malah sangat besar sekali ya menurut saya. Ini yang menjadi signifikan banget mempengaruhi ISG kita kemarin sampai anjlok berturut-turut. Kalau kita ingat sampai trading hold 2 kali ya. Ya, alhasil asing bawa kabur 12,5 triliun ya dari ISG. Itu gara-gara efek MSCI guys. Luar biasa. Lalu gara-gara ini juga kemarin itu beberapa pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia melakukan pengunduran diri guys. Kalau kata mereka bentuk tanggung jawab sih. Tapi menurut kalian kenapa mereka mengundurkan diri serentak gitu guys? Dan masih berbarengan lagi begitu. Drop komenmu guys. Menurut kalian kenapa tuh guys mereka mengundurkan diri berbarengan guys? Apakah ada sesuatu yang janggal menurut kalian, atau ya memang sah-sah aja atau gimana guys? Tapi kalau kata Pak Purbaya guys, Menteri Keuangan kita, pengunduran diri bos-bos Bursa Efek Indonesia dan OJK ini tanda baik guys. Tanda baik gimana nih guys menurut kalian guys? Bener gak nih guys? Lalu kemarin katanya bos-bos OJK dan Bursa Efek Indonesia ini udah bertemu dengan MSCI ini guys. Usai bursa kita gonjang-ganjing dibuatnya guys. Jadi intinya guys, dalam pertemuan antara OJK, Bursa Efek dan MSCI itu, intinya salah satunya itu mereka mau adanya transparansi nih guys, si Bursa Efek kita ini guys, untuk data kepemilikan. Tadinya tuntutan dari MSCI kan 5% ke atas tuh. Nah ini Bursa Efek kita malah semacam kayak nantangin guys. Jadi di bawah 5% pun kita bisa sediain katanya. Kita bisa provide bukti kita udah transparan gitu guys. Ya, pertanyaannya kenapa harus sampai begini bro? Market dan curan-curan, trading hold sampai 2 kali, ya kan? Lu baru buat inisiatif begini, ya nggak sih? Nah, bahkan dia bilang dia sampai kepemilikan saham di atas 1% bro. Menurut kalian gimana nih guys?
bursa efek kita ini sudah setransparan itu menurut kalian? Coba guys, komen guys. Kode broker dihilangin. Ingat nggak guys? Sempat kan dihilangin itu kode brokernya dulu. Nah, alasannya supaya tidak bisa terlacak lah dana asing ngambil di saham mana gitu kan. Padahal jelas-jelas kita itu Bursa Efek Indonesia itu perusahaan TBK terbuka publik. Ada-ada aja ya. Lalu ini oke, dia buka nih akhir-akhir ini kode brokernya, tapi dia ada itu di broksumnya itu setelah perdagangan selesai gitu guys. Baru kita bisa tahu tuh broker ini berapa belinya gitu, bukan pada saat real time-nya guys gitu loh. Pertanyaannya kenapa sih harus begitu? Apa dibalik itu Bursa Efek buat aturan begitu gitu? Apakah ada kepentingan dari emiten-emiten tertentu kah? Atau apa guys menurut kalian guys? Komen guys, please guys, komen guys, menurut kalian itu apa guys? Kenapa Bursa Efek kita itu menerapkan aturan seperti itu? Lalu terkait IPO guys, menurut kalian IPO yang dilakukan di Bursa Efek kita sekarang ini ada kecurangan nggak guys menurut kalian guys? Kalau secara historicalnya itu BPKN itu pernah mengendus kecurangan IPO di pasar modal kita guys. Mungkin kalian bisa telusurin berita ini ya. Kalau dilihat itu ada permainan antara si underwriter dengan si emitennya gitu. Ya mungkin banyak juga kasus-kasus di mana emiten-emiten, coba deh kalian hitung berapa banyak emiten di ISG saat ini yang tertidur gitu ya transaksinya begitu IPO. Nah itu salah satunya guys, faktornya bisa ditelusuri. Apakah sudah Bursa Efek kita itu melakukan investigasi due diligence dengan sebaik-baiknya, dengan sedetail-detailnya pada saat perusahaan itu mau go public gitu, sebelum listing di Bursa Efek kita? Benar nggak dia ini perusahaannya punya barang, punya mesin, punya jasa yang disampaikan ke publik, ya kan? Atau jangan-jangan perusahaannya perusahaan hantu gitu, gas company gitu. Nah coba guys komen guys di bawah, menurut kalian itu tanggapannya gimana tuh guys? Lalu kecurangan yang lain ya, sisi gelap pasar Bursa Efek kita itu di bagian pasar nego guys. Itu pasar nego kalau kita lihat transaksi di pasar nego itu nggak ada mengenal ARA, nggak ada mengenal ARB kayak di pasar reguler guys, nggak ada guys. Jadi bebas-bebas aja itu transaksinya antara perpindahan barang dari si buyer sama si seller itu, ya nggak ada aturan mainnya guys. Ya jadi praktik itu ya pure untuk mindahin barang aja, tukar saham gitu guys, dari rekening saham yang si A ke si B gitu. Balik lagi ke MSCI tadi guys, itu kalau kalian tahu MSCI itu pemegang sahamnya itu paling gede itu Vanguard sama BlackRock guys, ya yang lain-lain gitu. Mereka dua pemegang saham ini pemilik terbesar dari MSCI. Nah menurut kalian guys, kejatuhan ISG kemarin ya oke lah, di samping bobroknya sistem ISG kita gitu ya. Nah, apakah ada agenda-agenda terselubung guys untuk menjatuhkan pasar market Indonesia guys? Coba komen guys, menurut kalian ada nggak wacana ke situ guys? Terus
gimana Bang outlook ISG ke depannya Bang? Nah, seperti itu kan guys pertanyaannya guys. Ya pasti kalian kalau udah lihat chart ini udah pada jago lah ya. Penonton subscribernya Dunia Trader 86 itu isinya trader hebat ya kan. Gak usah diajarin lagi lah secara teknikal, udah jago, udah hebat semua lah. Cukup tampilkan kayak gini udah tahu lah bacanya gimana ya kan. Oke, jadi di akhir video ini saya ingin menyampaikan satu hal penting. Kita sebagai trader ataupun investor retail ya kita tidak menuntut pasar yang selalu naik gitu. Yang kita harapkan adalah pasar yang adil, transparan, dan sistem yang bisa dipercaya. Jadi pertemuan antara Bursa Efek Indonesia dengan MSCI seharusnya menjadi titik refleksi bahwa kepercayaan investor global dibangun dari kepemimpinan yang kuat, sistem yang transparan, jelas, dan komunikasi yang terbuka gitu. Sistem perdagangannya lebih andal ya dan konsisten. Ya kalau bisa itu diperbaikilah itu transaksi cairnya dana itu H+2 itu mungkin dengan teknologi semakin canggih gitu ya. Mungkin bisa seperti layaknya kripto gitu ya. Biar ada juga kerjaan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Bisa nggak challenge-nya real time H+0 itu langsung cair gitu dananya begitu sahamnya dilakukan transaksi jual belinya. Nah, itu mungkin challenging buat Bursa Efek Indonesia ke depannya gitu. Ya, karena pada akhirnya ISG kita yang sehat bukan hanya tentang angka ya, tapi tentang kepercayaan. Jika kepercayaan itu kembali, maka likuiditas akan datang dan pertumbuhan akan mengikuti. Nah, kita ingin ISG kita tumbuh bukan karena euforia, tapi karena fundamental pasar yang kuat dan tata kelola yang benar gitu. Semoga kedepannya pasar modal Indonesia bisa menjadi rumah yang aman, adil, dan berkelas dunia. Saya Dunia Trader 86, terima kasih sudah menonton, tetap rasional, disiplin, dan jaga risiko. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi kamu. Dan salam cuan. Trader pemula, mental so jago, merah dikit, bilangnya wajar bro. MC kecil, gaya sultan, besok deposit.